Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Resta Abeltri beserta 4 teman saya. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya ingin memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi, yaitu buku 2 bab 9 yang bertemakan konsep liabilitas dan ekuitas. Mari sama-sama kita simak videonya. Nanti ada pengertian liabilitas. Menurut IFRS PSAK nomor 57, liabilitas adalah kewajiban masa kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Contohnya, utang pembelian persediaan barang dagangan secara kredit, maka akan menimbulkan utang. Beberapa contoh liabilitas selain utang adalah utang sewa gedung, utang pajak, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat karakteristik liabilitas. Berdasarkan pengertian liabilitas dalam PSAK nomor 57, agar mudah dipahami, liabilitas memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, kewajiban adalah hasil dari transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggung jawab. Kedua, kewajiban merupakan bentuk pinjaman dari perorangan atau lembaga. Yang ketiga, kewajiban harus diselesaikan dengan cara mentransfer sejumlah aset, baik berupa layanan atau lainnya. Yang terakhir, kewajiban memiliki konsekuensi dan kebijakan di mana salah satu pihak tidak menyelesaikan tugasnya. Terakhir, ada jenis-jenis liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan kontingensi. Liabilitas jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo pembayarannya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, karakteristik liabilitas jangka pendek. Menurut PSAK 1, kriteria klasifikasi liabilitas jangka pendek sebagai berikut. Yang pertama, entitas menggunakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus akuntansi namanya. 2. Entitas memiliki liabilitas untuk tujuan supaya tidak diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian utang sampai sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya, ada contoh liabilitas jangka pendek. Untuk utang dalam, transaksi pembelian barang atau jasa. Untuk utang luar, kewajiban berbunga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Utang biaya atas beban perusahaan yang belum dibayarkan secara tunai. Utang pajak atas pajak yang belum disetorkan kepada pemerintah. Pendapatan dibayar di muka. Pembayaran sudah diterima oleh perusahaan, namun pekerjaannya belum bisa diselesaikan oleh pelanggan. Utang dividen, kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada para pemegang saham dan lain-lain. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempohnya lebih dari 1 tahun. Adapun contoh liabilitas jangka panjang. Yang pertama, utang hipotek. Yang ini berupa properti. Utang obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Kredit investasi, kewajiban yang diterbitkan oleh bank. Dan utang sewa, kewajiban atas penyewaan aset untuk masa lebih dari 1 tahun. Baik, untuk konteks selanjutnya yaitu liabilitas kontingensi. Kewajiban kontingensi berpotensi timbul karena peristiwa di masa lalu, namun belum pasti akan muncul sebagai kewajiban. Kewajiban ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Di akuntansi, kewajiban kontingensi tidak dicatat dalam laporan keuangan, namun sebagai catatan tambahan di bagian lampiran. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban ini bisa dicatat, yaitu kewajiban itu sangat mungkin terjadi atau kekayaan perusahaan telah digunakan atau telah dikorbankan. Kewajiban itu dapat diukur secara terpercaya. Contoh, kewajiban kontingensi gugatan terhadap kerusakan produk, garansi pembelian. Yang kedua, yaitu ekuitas. Di dalam PSAK nomor 12 dinyatakan bahwa ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam suatu perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan bukan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas adalah sejumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar. Selanjutnya ada karakteristik ekuitas. Ada salah satu notes, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktif atau baik yang berasal dari sumber bukan pemilik. Investasi oleh pemilik atau distribusi pada pemilik. Informasi yang harus disampaikan terkait tentang ekuitas pemegang saham minimal adalah sumber ekuitas. Pembatasan pembagian dividen dan likuidasi. Elemen ekuitas itu ada modal disetor, modal saham, modal setoran lain, dan laba ditahan. Selanjutnya ada teori ekuitas. Teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada teori kepemilikan. Pada awalnya teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukaan pasangan. Aset merupakan kekayaan pemilik, sementara hutang merupakan kewajiban pemilik. Kepemilikan dianggap sebagai nilai bersih dari perusahaan untuk pemilik. Selama berjalannya usaha, maka nilai perusahaan sama dengan investasi awal ditambah akumulasi laba bersih setelah dikurangi price untuk pemilik. Selanjutnya ada teori entitas. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori Propiperiati. Perkembangan saat ini, kenyataannya kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dalam pertanggungjawaban adalah transaksi yang melibatkan perusahaan.
Perusahaan dianggap bertindak atas nama kepentingan sendiri, terpisah dari pemilik. Teori entitas didasarkan atas persamaan akuntansi. Aset sama dengan hutang tambah muda. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu, menurut IFRS PSAK 57, liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Dalam PSAK nomor 21, ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Mungkin itu saja isi video dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.